Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Hello, church. Welcome to our online service. I hope you all are doing well. Thank you for joining us today. Before we begin, let us pray together. Thank you, God, for this day. Today is a day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord, for your faithfulness in our lives. We believe that you are in control, and we believe that you are always with us, O Lord. We want to lift up your name. We want to sing to you. We want to give you our best today, O God. Let your spirit fill each and every one of our hearts, O God, wherever we are. And Lord, may your name be lifted up in this place. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness casts away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. Your faithfulness casts away my fears. For God, you are my strong foundation. Yes, Lord, now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I'll sing forever. I'll sing forever. Hallelujah. Hallelujah. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. Put my trust in you, Jesus. Jesus, you're amazing, glorious,
before we continue, let us confess our faith together. Mari kita akui iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amen. Yes, Lord. Worship you, oh God. We praise your name, Lord. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes, God. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Yes, Lord. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Come on, church, let's sing this together. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes, Lord. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Yes, Lord. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amen. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh yeah, oh Lord, thank you Jesus. You are so good, you are so good, Lord. Terima kasih Tuhan. Lift His name, worship His name. Holy Spirit. Yes, God. Thank you, Lord. Praise your name, oh God. Thank you for your cross, oh Lord. Yes, God. Thank you so much, oh Lord. You are awesome, oh God. Thank you, God. Yes, Lord. We worship you, oh Lord. Come on, let's sing this again, church. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku, di hidupku. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan berdoa minta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini berdoa saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biar sungguh firman Tuhan boleh dinyatakan, disingkapkan, dibukakan buat setiap kami. Sehingga setiap jemaat Tuhan itu boleh dibangun terus di atas dasar yang kuat. Kami boleh bertumbuh, kami boleh menghasilkan buah, dan kami boleh menyaksikan Yesus, memuliakan Yesus lewat kehidupan kami. Dan biar firman Tuhan yang boleh menjadi satu
firman kehidupan yang mengarahkan kehidupan kami Bapa. Tuhan berkati waktu-waktu ini, kami percaya ada pewahyuan yang daripada Tuhan, ada roh pengertian yang daripada Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau lanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Minggu lalu saya beri judul khotbah saya yaitu Through the Shaking. Dan kali ini saya mau kasih judul yang sama karena ini merupakan sebuah kelanjutan dari apa yang akan saya sampaikan, kelanjutan dari minggu lalu ya. Jadi saya rindu lewat firman Tuhan ini kita boleh mengerti dan kita boleh melalui setiap goncangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, ataupun kalau nanti di depan kita menghadapi goncangan, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan yang diambil dari satu perikop yang menceritakan tentang bagaimana Yesus ketika itu dia mengajak murid-muridnya dan dia berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang, mari kita bertolak ke seberang. Jadi ada sebuah tujuan yang daripada Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi, belum sampai di seberang, belum sampai kepada tujuan, di tengah-tengah ketika mereka berada di Danau Galilea, ternyata kemudian terjadi sebuah goncangan yang cukup luar biasa, yang mengakibatkan adanya angin ribut, ada taufan yang besar sekali. Dan saya lihat dalam konteks kehidupan kita seringkali situasi kehidupan itu menghambat kita sehingga tidak maju. Kita tidak mencapai hal yang lebih lagi atau membuat kita berhenti di posisi kita sekarang dan tidak melakukan apa-apa. Sehingga pada akhirnya bisa jadi kita tidak mencapai tujuan yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena kenapa? Tuhan itu mau untuk kita boleh terus maju. Tuhan mau kita untuk boleh advance. Ini yang Tuhan berikan untuk gereja kita pada tahun ini ya. Bahkan dari apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun hambatan, goncangan yang ada yang kita hadapi sekarang, saya percaya Tuhan mau kita untuk boleh tetap maju, untuk kita boleh tetap naik lebih lagi. Dan kalau kita tidak siap, kalau kita tidak tahu bagaimana kita navigate atau menghadapi melalui goncangan ini, masalah dan pergumulan yang kita hadapi sekarang, maka sangat mungkin kita tidak akan mencapai seberang yang Tuhan mau untuk kita boleh ada di sana, atau kita tidak menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. So, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sering kali menghambat kita, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah goncangan yang terjadi? Banyak orang berkata hidup itu seperti, ada yang bilang seperti angin berhembus kemana aja. Kita hidup kemana angin membawa. Atau ada orang juga yang mengatakan bahwa hidup itu seperti air yang mengalir, istilahnya mengalir, kita ikuti saja kemana hidup itu dibawa ya. Seperti ada yang kadang-kadang seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi saya percaya bahwa hidup itu adalah satu perjalanan bersama-sama dengan Tuhan dan ada tujuan Tuhan di sana, begitu. Dan kalau ada tujuan Tuhan berarti kita perlu sampai, kita perlu menggenapi apa yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, saya mau encourage untuk kita tidak menyerah, kita tidak membiarkan apa yang terjadi sekarang itu menentukan masa depan kita. Karena masa depan kita itu tidak ditentukan oleh situasi kita sekarang. Betul ya? Bahwa apa yang kita alami sekarang itu seharusnya tidak menentukan masa depan kita. Tidak menentukan akan menjadi apa kita di masa yang akan datang. Tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan yang kita miliki. Nah, saudara yang kasih Tuhan, percaya bahwa Tuhan mau pakai engkau lebih lagi. Percaya bahwa ada tujuan Tuhan. Seperti Yesus katakan kepada murid-muridnya, mari kita ke seberang. Tuhan mau membawa kita untuk sampai ke seberang. Ke satu dimensi yang lebih lagi. Satu pengalaman yang lebih lagi. Satu hal yang baru. Untuk kita boleh maju terus. Jadi bahkan dalam ketika kita mengalami sebuah goncangan, percayalah bahwa ada Yesus di sana. Dan Yesus kita itu adalah Yesus yang mampu menenangkan badai dalam hidup kita. Nah, saudara masih ingat firman Tuhan minggu lalu?
kita akan lihat dari kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi sangat teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Nah, saya mau bacakan dari satu terjemahan, yaitu English Standard Version. Dikatakan seperti ini, and they went and woke him saying, Master, Master, we are perishing. And he awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased. And there was a calm. He said to them, listen to this, where is your faith? Where is your faith? And they were afraid, and they marveled, saying to one another, who then is this, that he commands every winds and water, and they obey him? Nah, saudara perhatikan, tadi di situ di dalam English Standard Version dikatakan, where is your faith? Di mana imanmu? Dengan apa yang telah terjadi, jadi kalau saudara perhatikan itu adalah Yesus memperkatakan setelah danau itu reda. Kemudian Yesus memperkatakan perkataan ini, dia bertanya kepada murid-muridnya, yang menjadi fokus Tuhan pada waktu itu adalah iman daripada murid-muridnya. Yesus tidak mengatakan hal yang lain, Yesus tidak menyinggung tentang isu yang lain, tetapi yang Yesus singgung, yang Yesus sampaikan, yang Yesus pertanyakan kepada murid-muridnya, pertanyaan yang cukup tajam, Yesus langsung menanyakan, where is your faith? Di mana imanmu? Di mana imanmu? Nah, kita tahu bahwa di dalam kitab Ibrani pasal yang 11, ayat yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah sebuah dasar, foundation dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari dua ayat ini kita lihat. Yang pertama tadi Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuatu, dasarnya apa? Dasarnya perlu ada iman. Itu iman itu yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kemudian Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Allah. Tidak mungkin kita memuaskan Tuhan. Jadi untuk kita bisa berkenan, untuk kita bisa menyenangkan Tuhan kita perlu yang namanya iman. Begitu. So, iman adalah dasar. Saudara tahu bahwa saudara tidak bisa berdiri di atas air karena air bukan merupakan satu dasar yang kuat. Kita perlu berdiri di atas satu dasar yang kuat, yang teguh untuk kita ya bisa berdiri dengan baik, begitu. Jadi tanpa iman sebenarnya hidup kita ini tidak memiliki dasar. Tanpa iman kita tidak akan bisa berdiri. Kita ikut Tuhan karena iman percaya kita. Kita menaati firman Tuhan itu karena kita percaya akan kebenaran dan kuasa dari firman Tuhan itu sendiri. Karena iman kita terhadap firman Tuhan. Jadi iman adalah sebuah bagian yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap orang percaya. Sekarang saya mau sampaikan pada sore hari ini ada satu topik yang penting, yaitu bagaimana agar kita dapat memiliki iman. Bagaimana agar kita dapat bertindak kemudian berdasarkan iman. Karena seringkali kita bertindak berdasarkan ya apa yang terjadi saja, atau kita ikut saja, kita ya pasrah saja seperti itu. Atau bagaimana agar kita dapat melalui setiap goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita.
pada akhirnya bagaimana kita bisa sampai ke seberang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita berada di sana. Dari 2 firman tadi kita lihat bahwa kita perlu iman. Karena diperlukan iman untuk kita bisa maju. In order for us to advance, we need faith in our life. So, sore hari ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama, saya percaya kita perlu menemukan sebuah firman Tuhan bagi kehidupan kita pribadi. Kita perlu mendapatkan, ya dengan kata lain, kita perlu mendapatkan sebuah firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan seperti ini. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Begitu. Iman itu dibangun dari firman Tuhan. Karena kita percaya akan pesan, akan isi dari pesan yang kita dengar. Saudara mendengar sesuatu, saudara mendengarkan berita misalnya dari media atau dari mungkin orang-orang yang ada dalam kehidupan saudara. Ketika kemudian saudara percaya, maka kehidupanmu akan menjadi seperti apa yang engkau percaya. Karena sebuah berita, sebuah pesan itu memiliki sebuah kekuatan. Apakah itu positif atau negatif, apakah itu benar atau baik, itu yang akan mengarahkan kehidupanmu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu adalah bukti bahwa Tuhan sudah melakukannya. Itu adalah firman yang hidup gitu ya. Firman yang Yesus sudah lakukan, yang Yesus juga akan lakukan dalam kehidupan kita, dan janji firman Tuhan di masa yang akan datang. Itu bukan hanya sekedar berita yang biasa, tetapi firman Tuhan adalah sebuah kebenaran yang memiliki kuasa. Untuk itu kita perlu menerima, atau di awal kita perlu menemukan firman secara pribadi dalam hidup kita. Begitu. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maksud saya ketika saya katakan menemukan, mendapatkan, biarlah firman yang asalnya logos, yang tertulis, itu menjadi rema dalam hidup kita pribadi. Firman yang tertulis itu menjadi firman yang benar-benar berbicara dalam hidup kita dan pada akhirnya membawa sebuah transformasi, sebuah perubahan yang nyata bagi kita. Begitu. Jadi biarlah setiap firman Tuhan itu menjadi terbuka secara pribadi. Biarlah firman itu menjadi milikmu pribadi, begitu. Kita bisa mendengarkan firman yang sama, tapi Tuhan bisa bicara hal yang berbeda dalam diri kita masing-masing. Nah, kita perlu masuk ke dalam firman itu sedemikian rupa sampai firman itu begitu nyata bagi kita secara pribadi yang akan menentukan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan pada akhirnya menentukan akhir daripada kehidupan kita. Jadi biarlah firman itu drive your life, yang mengarahkan, mendorong kehidupanmu. Jadi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya kita itu sedang membangun iman kita. Dengan kata lain, iman kita dibangun ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membangun kepercayaan kita. Kita semakin kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan. Itu terjadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara, seperti ilustrasi ketika kita atau ada orang yang membangun sebuah benteng pada zaman dahulu untuk mereka melindungi kota mereka membangun benteng. Benteng itu harus dibangun dari awal, batu demi batu, sedikit demi sedikit, sampai menjadi sebuah benteng yang kuat. Dan demikian juga sebenarnya dengan iman kita. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita memberikan diri kita untuk firman itu menguasai kita dipenuhi oleh firman kita, maka kita sedang membangun sebuah benteng iman yang kuat. Sehingga ketika musuh ada, ketika iblis mencoba untuk melemparkan anak panahnya, kita mempunyai perisai atau pelindung yang kuat, yaitu iman itu yang ada. Iblis bisa katakan bahwa kamu tidak bisa, kamu tidak mungkin, kamu adalah orang yang kurang dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu siapa diri kita dalam firman Tuhan, kita bisa berkata kembali kepada iblis, saya adalah orang yang tebus, yang lunas harganya dibayar, orang yang ditebus oleh Tuhan. Dan saya tahu siapa diri saya pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Itu terjadi ketika kita benar-benar tahu firman itu menjadi pribadi, personalized, dan menjadi kekuatan dalam hidup kita.
Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan firman itu? Tadi dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Di mana saudara mendengarkan firman? Kalau engkau merenungkan dalam saat-saat pribadimu, gitu, engkau saat teduh. Tapi saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dari ketika engkau datang beribadah, ketika engkau ada di persekutuan kecil. Jadi jangan sampai kita meninggalkan semuanya itu. Karena sebenarnya itu yang iblis mau. Ketika engkau meninggalkan atau tidak hadir dalam momen-momen itu, sebenarnya engkau sedang melewati firman yang luar biasa yang membangun kehidupanmu. So itu yang pertama. Bagaimana kita bisa sungguh hidup dalam iman, yaitu kita perlu menemukan firman Tuhan secara pribadi yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, saya akan terangkan berikutnya ya, kita lebih dalam lagi. Yang kedua yang perlu kita lakukan, setelah kita mendapatkan firman Tuhan, kita perlu percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita bergantung, bersandar kepada firman Tuhan sepenuhnya. Percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Markus 9 ayat 23 sampai 24 katakan seperti ini. Sebab itu, jika engkau berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saudara, ini adalah sebuah cerita di mana ada seorang ayah yang dia memiliki seorang anak dan anaknya sakit. Kemudian ada Yesus di sana dan ayah ini berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong anak saya, sembuhkan anak saya. Dia katakan begini, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Gitu ya. Jadi dia memohon kepada Tuhan. Tuhan kalau engkau bisa, tolong nih anak saya nih. Jika engkau bisa, sembuhkan, bangkitkan anak saya. Itu yang orang itu katakan. Nah menarik, di dalam The Passion Translation, saya bacakan buat saudara, dikatakan seperti ini. I tries over and over to kill him by throwing him into fire or water. But please, if you are able to do something, anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, what do you mean if? Ya gitu. If you are able to believe, all things are possible to the believer. Nah, ini baik di dalam kata Indonesianya atau bahasa Inggrisnya ada seperti berbalas gitu. Di Indonesia dikatakan bahwa orang itu, ayah itu mengatakan, Tuhan jika engkau mampu. Kemudian, kata Tuhan, maksudnya apa? Justru jika engkau percaya. Nah dalam The Passion Translation dikatakan, if you are able to do something. Tapi Yesus balas kembali, if you are able to believe, then all things should be possible. Nothing will be impossible. Jadi ada if and if nih, berbalas. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, iman itu bukan mengenai kemampuan Tuhan. Tetapi iman itu mengenai kemampuan kita untuk percaya kepada Tuhan. So faith lies not in the ability of God, but in the certainty of man in trusting God. Saudara, ketika kita beriman kepada Tuhan, itu dari kita kepada Tuhan. Bukan dari Tuhan kepada kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu mengerjakan banyak hal. Tuhan yang amazing. Tetapi masalahnya bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak bisa. Karena iman itu bukan dari Tuhan ke kita, tapi dari kita ke Tuhan. Kalau tadi ayah tadi tanya kepada Tuhan, Tuhan, if you are able, mampukah engkau? Nah, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memiliki kuasa. Tuhan mampu mengadakan mujizat, Tuhan mampu menyembuhkan orang, Tuhan mampu membangkitkan orang mati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi Yesus tanyakan kepada orang itu, if you are able to believe, kalau engkau mau percaya, kalau engkau bisa percaya, maka tidak ada yang mustahil. Saudara lihat bahwa
seringkali kuasa Tuhan itu terjadi itu bukan karena kita tidak percaya. Tapi karena ya, maksud saya firman Tuhan, kuasa Tuhan itu terjadi ketika kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. So permasalahannya bukan pada Tuhan, tapi pada kita. Apakah kita bisa percaya atau tidak? Markus 9 ayat 24 kemudian katakan begini. Segera setelah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan tidak memberikan semua yang kita ingini. Dengan iman Tuhan dapat memberikan semua yang kita perlukan untuk melayani Dia. Jadi maksudnya segera ayah anak itu berteriak. Jadi ketika Tuhan katakan, kamu mau percaya nggak? Kalau kamu percaya, actually nggak ada yang mustahil. Nah, setelah ayah itu berkata seperti itu, dia memohon kepada Tuhan, oke Tuhan kalau begitu, tolong aku Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Nah, dia sadar tuh bahwa ternyata sebelumnya dia kurang percaya atau tidak percaya kepada apa yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan dia. Bukan kepada kemampuan Tuhan, tapi mujizat itu terjadi ketika kita benar-benar menaruh kepercayaan kita. Dan waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, Tuhan memang tidak memberikan semua yang kita ingini tentunya. Tetapi saat kita berdoa untuk sesuatu, kita percaya akan sesuatu hal, di mana itu dapat dipakai untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di sana. Dan kalau kita lihat, bertumbuh dalam iman itu merupakan sebuah proses yang terus-menerus ya. Tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Di mana setiap hari kita terus memperbaharui iman kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu percaya kepada firman Tuhan. Karena saya lihat ketika orang datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, firmannya yang sama. Firman yang sama yang ditabur. Firman yang sama, tetapi ada orang yang mengalami perubahan. Ada orang yang mengalami firman Tuhan. Ada orang yang tidak mengalami firman Tuhan. Kenapa? Kuncinya yang satu percaya, yang satu tidak percaya. Tapi ketika kita percaya sesungguhnya, kita mengamini, terima janji firman Tuhan, ya terjadi dalam hidup saya. Itu ketika kita mengatakan amin, itu kita mengatakan, oke, saya terima Tuhan, terjadi, saya setuju, terjadi dalam kehidupan saya. Maka firman Tuhan itu akan dinyatakan dan terjadi dalam kehidupan kita. So, kita perlu percaya kepada firman Tuhan. Dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat, jelas firman Tuhan katakan seperti ini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, dia tidak lurus hatinya. Tetapi, saudara boleh baca bersama-sama dengan saya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita ulangi sekali lagi yang kalimat yang terakhir. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh percayanya. Wah, ini ngeri betul nih. Berarti kalau kita percaya, kita bisa hidup sebenarnya. Tapi kalau kita tidak percaya, kita tidak memiliki iman, disitulah kenapa kita tidak hidup. Kita tidak mengalami apa yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Saya sering saksikan kepada gereja Tuhan di tempat ini bahwa dulu saya gagap. Saya susah berbicara begitu, terbata-bata. Tetapi ternyata saya pada satu saat, saya memutuskan untuk percaya kepada firman Tuhan. Kalau dulu saya tidak bisa berkembang, saya tidak bisa maju karena keadaan saya itu sebuah goncangan yang terjadi bahkan dalam jiwa. Dan saya pikir, waduh apakah nasib saya akan seperti ini seterusnya. Bahkan kemudian saya mulai menciptakan masa depan saya karena imajinasi saya, karena situasi saya, karena goncangan yang saya alami. Saya pikir bahwa, saya tidak akan bisa maju. Saya tidak akan bisa advance mengalami yang lebih lagi karena kondisi saya seperti ini. Tetapi ternyata hidup saya, bahkan fisik saya, vocal cord saya itu bisa berubah. Kenapa? Karena saya mulai menaruh iman percaya saya kepada Tuhan. Saya ingat suatu saat dalam firman Tuhan dalam kitab Yeremia. Tuhan suruh Yeremia. Tuhan berikan tugas kepada Yeremia. Tetapi Yeremia katakan bahwa sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Sesungguhnya aku ini masih muda. Wah, seperti dulu. Tuhan, saya masih muda, saya tidak bisa bicara apa-apa. Ya udah deh,
nasib saya sampai di sini deh, saya jalanin aja, mengalir saja. Tetapi kemudian Tuhan katakan bahwa aku sudah menetapkan kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, bahkan sebelum kamu lahir. Bahkan sejak kamu masih ada dalam kandungan ibumu. Saya amini firman itu, saya ambil, saya terima, saya doakan terus. Dan saya percaya sepenuhnya. Tuhan, saya katakan, saya percaya bahwa kehidupan saya tidak ditentukan untuk menjadi seperti sekarang ini. Tapi ada masa depan yang baik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saya. Dan ketika saya percaya, Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan mengubah fisik saya. Bahkan saya bisa berbicara dengan lancar. Saya bisa menikmati kehidupan saya. Nah saudara, kembali saya mau sampaikan. Hati-hati kepada siapa kita percaya. Hati-hati kepada apa yang kita percaya. Karena kepada apa kita percaya, kepada siapa kita percaya, itu akan menentukan kehidupan kita. Tadi Habakuk katakan, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sejauh mana dia percaya, seberapa besar kepercayaannya dia kepada firman Tuhan. Atau bahkan kalau dalam dunia ini, kalau engkau percaya kepada seseorang, hati-hati. Kalau ternyata orang itu salah, atau yang engkau percayai itu salah, itu yang akan menuntun kehidupanmu kepada hal yang salah atau hal yang negatif. Tapi kita tahu, firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang membawa perubahan, mampu merubah hidup kita, suasana kita, atmosfer kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Jadi mari kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita percaya kepada perkataan Yesus, perkataan kebenaran, perkataan kehidupan. So let's believe in the words of God. Let that words drive your life. Yang poin yang ketiga, setelah kita percaya, kita perlu apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kita perlu melakukan firman Tuhan. Jadi tidak berhenti sampai percaya, tapi kita melakukan firman Tuhan. Karena kita percaya, well itu in the state of mind. But with faith, we need to act according to what we believe. Dalam hidup kan ada masalah ya. Ada keputusan yang harus kita ambil. Ada tindakan yang perlu kita lakukan. Ada pilihan-pilihan yang harus kita buat. Sekarang kita tahu ada isu-isu sosial yang menjadi tantangan tersendiri buat kehidupan setiap kita. Apa yang menjadi dasar atau motivasi atau gairah kita dalam bertindak, dalam menanggapi semuanya itu? Pastikan bahwa setiap hal yang kita lakukan itu berdasarkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah firman yang teguh. Dan kita bertindak atasnya. Kalau engkau bertindak berdasarkan satu hal yang tidak teguh, tidak pasti, atau berdasarkan pemikiran banyak orang, well, itu akan membawa kehidupanmu kepada kehidupan yang tidak seharusnya. Karena engkau sedang berdiri berdasarkan fondasi yang tidak kuat, yang gampang goyah. Begitu. Nah, karena kita percaya, maka kita melakukan. Karena kita percaya kepada firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Orang melakukan sesuatu karena dia percaya akan apa yang dia percaya. Sehingga dia melakukan dari apa yang dia percaya. Untuk itu, kita perlu kembali percaya kepada firman, tapi lebih lagi ketika kita percaya kepada firman, kita melakukan firman Tuhan. Iman itu harus diejawantahkan dalam hidup kita. Wah, apa itu pastor? Nah, ini satu kata yang baru ya kita belajar. Mungkin saudara belum pernah mendengar atau jarang sekali mendengar tentang satu kata ini. Diejawantahkan, ejawantah. Itu maksudnya biar kepercayaan kita itu, iman kita itu diejawantahkan dalam kehidupan kita. Maksudnya biar ada wujudnya. Biar apa yang kita percaya itu memiliki sebuah kenyataannya. Jadi ada manifestasinya, ada tindakannya. Karena ya kembali bahwa tanpa tindakan, iman itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu. Kita perlu melakukan setiap firman yang kita percaya. Yakobus 2 ayat 26 katakan seperti ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Wah, orang bisa memiliki iman sebesar
Gunung misalnya, engkau bisa percaya kepada Tuhan. Tapi ketika ditantang untuk melakukan itu, engkau tidak mau melakukannya. Maka firman itu tidak akan bekerja dalam kehidupanmu. Setiap hari ini kita dihadapkan dengan banyak masalah, dengan banyak goncangan. Dan setiap hari kita ditantang sebenarnya untuk apakah kita mau mengandalkan Tuhan, apakah kita mau bersandar kepada Tuhan, atau kita mau mengandalkan pikiran kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri berdasarkan kepada kekuatan kita sendiri. Begitu. Atau kita mau mengandalkan hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Nah, itu pilihan yang kita harus ambil setiap hari dalam kehidupan kita. Bersandar kepada Tuhan atau kepada apakah mungkin diri sendiri, kepada orang lain, kepada uang kita, kepada kemampuan kita. Begitu. Tapi again, waktu kita melakukan firman Tuhan, kita sedang memberikan diri kita percaya sepenuhnya, kita masukkan diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saudara tahu bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Mungkin firman itu tidak, ketika engkau mau melakukannya, itu tidak sesuai dengan emosimu. Gitu. Malah saya mau katakan seperti ini, jangan sampai diri kita masuk ke dalam sebuah perangkap yang iblis coba buat dengan kita bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bertindak sesuai dengan emosi kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang benar menurut pemikiran kita, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi lakukan firman Tuhan, karena ada kuasa dalam melakukan firman Tuhan. Lakukan firman, kenapa? Karena ada kuasa di dalam melakukan. Saat saudara melakukan, engkau akan mulai menerima kebenaran firman itu. Engkau akan melihat bahwa firman itu terbuka dalam dirimu. Semakin engkau memberikan dirimu melakukan firman Tuhan, semakin firman Tuhan itu dinyatakan, engkau akan melihat kebenaran itu terjadi dalam kehidupanmu. Karena ada kuasa dalam melakukan firman. So, jangan biarkan keputusanmu itu atau tindakanmu itu dipengaruhi oleh perasaanmu. Tapi biarlah tindakanmu, keputusanmu itu dipengaruhi atau didasari oleh firman Tuhan. Dan kau lakukan itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketahuilah bahwa setiap saat adalah saat yang tepat untuk melakukan firman Tuhan. Setiap saat ini, saat baik, saat tidak baik, saat engkau berada di dalam lembah, saat engkau berada di atas gunung misalnya, dalam setiap posisi yang engkau alami dalam kehidupanmu, itu adalah saat yang baik, saat yang tepat, dan di sanalah engkau harus terus melakukan firman Tuhan. Feeling kita dikuasai oleh situasi. Tapi jangan sampai kehidupan kita dikuasai oleh situasi atau perasaan kita. Tapi lakukan firman terlepas apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. So, saya berdoa, kalau engkau ada dalam goncangan, engkau mengalami pergumulan. Saya banyak dengar dengan situasi yang ada yang selama ini oke, kemudian pada akhirnya saya kira pastor ini sudah akan lebih baik keadaan. Ternyata justru di mana orang menjadi lebih baik, ternyata saya malah mengalami ini. Atau ada orang yang mengalami dari sebelumnya sampai sekarang belum dalam kondisi yang baik yang dia harapkan. Jadi ada goncangan demi goncangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi saya mau encourage setiap Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Mari kita boleh bertindak berdasarkan firman Tuhan. Penting sekali, karena itu adalah firman kebenaran. Mari kita boleh miliki iman terhadap firman Tuhan. Dan kemudian kita boleh setia melakukan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita kembali tadi bahwa Yesus mau membawa murid-muridnya untuk ke seberang. Tapi di tengah-tengah ada goncangan terjadi. Ketika murid-murid menaruh iman kepada Yesus, Yesus bekerja atas situasi mereka. Yesus menenangkan badai. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan mereka bisa sampai di seberang sesuai dengan tujuan yang daripada Tuhan sebelumnya. So, saya sungguh percaya bahwa apa yang terjadi bahkan Tuhan punya maksud atas semuanya itu. Ya, betul ada goncangan. Tapi what the devil meant for evil, God will turn it for good. As long as we put our faith in God. As we put our trust in God.
So percaya kepada Tuhan, bertindak terus berdasarkan firman Tuhan, dan lihat firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Amin. Oke. Saya rindu untuk berdoa buat setiap kita sore hari ini, seiring dengan kita tutup, kita akhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama, yang boleh dinyatakan. Berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, ketika mereka sedang mengalami goncangan, pergumulan, masalah. Berdoa Tuhan, Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan memiliki iman kepada Engkau Tuhan. Biar kami boleh masuk dalam firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa firman Tuhan boleh dinyatakan secara pribadi. Dan Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Biar Tuhan boleh tolong kami untuk kami boleh fokus kepada firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan. Kami tidak diganggu, tidak didistract oleh hal-hal berita-berita negatif yang seringkali kami terima, yang mempengaruhi pikiran, hati kami, mood kami Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan untuk kami boleh teguh melihat kebenaran firman Tuhan, kami mendapatkan itu. Dan pada akhirnya kami boleh bertindak bukan berdasarkan hal-hal yang negatif atau didasari oleh roh ketakutan, tapi kami boleh dengan berani mengambil keputusan dan terus berjalan berdasarkan firman Tuhan. Karena kami yakin sekarang, kami tahu, kami percaya sepenuhnya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang akan mengarahkan kehidupan kami, yang boleh terus membawa kami untuk kami boleh berada dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk kami boleh bertindak berdasarkan firman Tuhan. Berdoa Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dengan apa yang mereka lakukan. Roh Kudus yang boleh terus terlibat. Roh Kudus yang boleh memberkati, menuntun, menolong setiap saat. Dalam bahkan setiap hal kecil yang perlu dilakukan. Atau setiap keputusan yang perlu diambil Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, dimeteraikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini melekat, tertanam jauh, berakar kuat dalam hati setiap jemaat Tuhan, dalam gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan boleh bertumbuh kuat, kami boleh memiliki iman yang kuat, kami boleh menang atas peperangan dari melawan iblis. Dan di dalam Tuhan kami terus boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat tanganmu terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya dari sekarang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati apa yang engkau lakukan. Tuhan memberkati pelayananmu. Dan ketahuilah bahwa Tuhan boleh mengangkat engkau untuk engkau boleh menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan boleh membawa engkau untuk maju terus. Untuk engkau boleh mengalami satu hal yang baru. Untuk engkau boleh menerima satu hal yang baru yang daripada Tuhan. Engkau boleh mengalami advancement yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, diberkati hari-harimu. Diberkati setiap pekerjaan tanganmu, diberkati keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.